Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Opotoki Channel dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan membuat readingan mengenai yang perlu kamu pahami dari kehidupanmu sekarang. Biasanya kan seseorang itu kadang suka lupa ya. Manusia itu tempatnya lupa ya. Terkadang dia lupa akan pola-pola ya. Sebenarnya setiap kehidupan manusia itu memiliki polanya tersendiri. Pola itu sebenarnya ada hubungannya dengan karma juga. Tapi saya tidak membahas mengenai karmanya, hanya saja membahas mungkin pola-pola apa yang seharusnya itu sudah tidak berulang lagi, sehingga kalian sudah di tahap evolusi jiwa yang selanjutnya atau perkembangan jiwa, perkembangan jiwa ketika menjalani kehidupan ya, ketika menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Oke, sekali lagi ini bersifat general ya. Ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan bila tidak berarti readingan ini bukan untuk kalian. Atau mungkin kalau kalian tertarik untuk klik video ini, mungkin ada pesan untuk kalian yang klik video ini dan kalian bisa memetik pesan positifnya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Oke, dan ini bersifat Sun, Moon, Rising, Venus, Mars ya. Jadi ini juga bisa berhubungan dengan karir, mungkin polanya begitu-begitu aja, atau mungkin apa yang perlu kalian rubah, apa yang perlu kalian tingkatkan, apa yang perlu kalian pelajari ya. Dan saya di sini sudah menyediakan 3 pilihan pile. Pile yang pertama warna pink ya, bintang pink. Saya belum sempat bikin lagi, jadi bikin menggunakan yang saya punya aja. Oke, bintang pink. Pile nomor 1. Pile nomor 2 kupu-kupu warna biru. Pile yang nomor 3 iya, apa ini? Love warna orange. Kalian bisa lihat timestampnya untuk pilihan pile-pilenya di deskripsi. Langsung klik mana yang kalian pilih. Pilih lebih dari satu, it's okay, nggak masalah, nggak ada aturan bakunya. Karena kalian mengikuti intuisi kalian untuk memilih pilenya. Berarti di situ ada energi kalian, di situ ada pesan untuk kalian yang mungkin itu bisa menjadi sebuah pencerahan untuk kalian. Oke, kita langsung saja menuju ke pilihan pile yang pertama mengenai yang perlu kamu pahami dari kehidupanmu sekarang. Halo keluarga jiwa Opotoki yang pilih pile nomor 1. Pilih pile yang pertama, bintang. Kita saya akan bacakan dulu karakter kalian, kondisi kalian, zodiak kalian apa ya. Ini saya sudah shuffle tadi. Dan nanti pesannya saya letakkan di sini. Nanti baru kita shuffle lagi, saya shuffle lagi mengenai apa yang perlu kalian pahami dari kehidupan kalian yang sekarang ya. Mungkin pola-pola yang harusnya dirubah atau harusnya diganti dengan yang lebih sesuai dengan perkembangan jiwa. Karena kan jiwa itu akan terus berkembang. Kecuali mungkin kalau kalian di pola itu aja, berarti ada sesuatu yang stuck, ada sesuatu yang kalian harus rubah ya. Itu mungkin bisa juga ada prinsip kalian yang kurang tepat untuk level perkembangan jiwa kalian yang itu gitu ya. Oke, kita lihat. Yang pertama ada Three of Swords. Lalu yang berikutnya ada Nine of Pentacles. Lalu ada Knight of Swords. Oke. Lalu ada Page of Swords.
Wow. Baik, saya bacakan. Sorry agak rame di sini karena sore hari ya. Di sini sore hari, jadi tetangga saya lagi aktivitas. Oke. Kondisi kalian saat ini, yang saya bacakan kondisi kalian dulu ya. Kondisi kalian saat ini yang pilih file nomor 1 ya. Ini bisa untuk konfirmasi, mungkin ini benar nggak ini file kalian. Oke. Yang saya lihat di sini zodiaknya ada yang paling kuat ya. Zodiak yang paling kuat adalah Aquarius, Libra. Satunya Aquarius, Libra, Gemini. Aquarius, Libra, Gemini itu di Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, not kalian ya. Not itu sama aja sama Rising ya. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars kalian. Itu lalu ada Capricorn, Virgo, Taurus. Iya, yang kuat dua energi itu. Yang saya lihat di sini kondisinya adalah kondisi kalian ada Three of Swords ya, tuh Three of Swords. Kondisi kalian saat ini itu sedang memungkiri sesuatu. Ya, kalian terlihat dari ini ya. Sorry ya, tetangga saya lagi ini. Yang saya lihat ya dari luar kalian terlihat tersenyum. Ini kalau kalian stabil secara materi ya, kalian stabil secara materi. Kalian lagi tenang, tetapi pikiran kalian gak tenang. Gimana sih? Kondisi kalian itu pikirannya sedang tidak tenang. Ya, lagi banyak ya, kalian menutupi kerapuhan kalian. Kalian menutupi, ini ada sebuah kepura-puraan ya yang saya rasakan. Jadi sebenarnya kalau orang sorry to say ya, kalau orang lihat kalian dari luar itu kalian tenang, bahagia sendiri, damai, stabil secara emosi ya. Yang saya lihat di sini ya, makmur ya, secara finansial kalian stabil. Kalau orang lihat dari luar tanpa melihat apa yang sedang kalian pikirkan, yang saya lihat di sini ya, kondisi kalian itu sedang stabil secara finansial, lagi seneng-senengnya, lagi damai-damainya, lagi stabil-stabilnya. Yang saya lihat ya kondisi kalian saat ini. Ini kulitnya ya, yang dilihat orang ya. Tetapi di pikiran kalian sedang memungkiri sesuatu, kalian sedang berpura-pura kalian baik-baik saja, padahal kalian sedang tidak baik-baik saja. Kondisi kalian seperti itu ya. Ya, ada deception, ada rasa frustasi. Entah kalian frustasi tentang apa, bisa juga frustasi tentang percintaan, bisa juga frustasi tentang pekerjaan, bisa juga mungkin sedikit iri dengan orang. Jadi pikiran kalian sedang carut marut ya. Yang saya rasakan kondisi kalian saat ini yang pilih file ini, pikirannya sedang carut marut, lagi banyak, pikirannya sedang banyak. Dan yang saya lihat di sini kalian itu sedang terburu-buru. Entah ini terburu-buru atau ingin mengakhiri situasi, entah situasi apa yang ingin kalian akhiri. Kalian ingin cepat-cepat kondisi dan situasi itu berubah. Padahal kalian udah stabil ya. Ini dua hal yang sangat bertolak belakang di diri kalian, tetapi kayak kalian mencoba untuk, entah, nanti kita buka ya apa yang perlu kalian tahu ya. Iya, yang saya rasakan di sini kalian itu seperti Knight of Sword yang berjuang untuk, entah kalian berjuang apa di sini ya. Lalu berikutnya ada Page of Sword. Tapi ini ya, karena berjuangnya itu ke arah sini, kalian itu sebenarnya sedang berjuang untuk menstabilkan pikiran kalian. Itu kondisi kalian saat ini. Walaupun ada kepura-puraan di dalam diri kalian, kalian sangat berjuang untuk menjadi stabil secara pikiran. Itu kondisi kalian saat ini ya. Kalau kalian resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kalau ini tidak resonate, kalian bisa pilih file yang lainnya. Yang saya lihat di sini ada Page of Sword. Kalian mempunyai sebuah niatan yang dimana, tapi karena Page
Page of Sword-nya itu menghadap ke sini, jatuhnya kalian kayak terlalu terburu-buru. Kalian bikin boundaries itu, boundariesnya terlalu terburu-buru. Intinya kalian pengen damai aja dulu. Intinya kalian pengen tenang aja dulu gitu. Tapi kalian memungkiri satu hal yang besar. Entah itu apa. Coba habis ini kita buka kira-kira apa yang coba kalian pungkiri dari file ini ya. Karena yang saya lihat ada Nine of Pentacle. Kalian sebenarnya pengen damai. Kalian itu pengen damai. Kalian pengen tenang secara pikiran. Tapi jatuhnya kalian pura-pura gitu ya. Sebenarnya kondisi kalian itu sekarang belum di titik itu. Belum di titik Nine of Pentacle. Entah tiba-tiba seperti itu pesannya ya. Bukan sebuah kebetulan saya baca begitu. Oke. Kita lihat yang perlu kamu pahami dari kehidupanmu sekarang ya. Kira-kira apa yang perlu kamu pahami dari kehidupan kamu yang sekarang, yang pilih file nomor 1 bintang warna pink ini. Kira-kira apa yang perlu kamu pahami? Baik, kita sudah dapat 2 kartu, kita butuh 1 kartu lagi. Apa yang perlu kamu pahami? Oke. Ya. Yang pertama ada Eight of Pentacle. Oke. Lalu ada The Lovers. Saya ketawa dulu ya. Sorry ya. Agak gimana gitu ini. Ada Knight of Pentacle. Yang perlu kamu pahami sekarang. Baik. Sampai mana tadi? Yang perlu kamu pahami ya. Tiba-tiba ada pesan barusan. Three of Swords itu kan kondisi kamu yang sekarang ya. Mungkin ini beberapa dari kamu kalau dalam percintaan kamu sedang selalu dihadapkan oleh cinta segitiga. Cinta segitiga ini bukan salahnya siapa atau siapa, tetapi hanya saja kamu ingin mencari titik stabilmu sendiri. At least itu sangat egois ya, terburu-buru karena ya, sorry to say, ya kalau dalam percintaan seperti itu. Entah ini bisa, karena ada Three of Swords ya, ada 3 pedang ya. Dalam satu hati ya, it's mean kayak kamu itu punya orang lain gitu ya. Hanya saja kamu membuat orang itu sebagai sebuah pelarian, kepura-puraanmu, cara melari dari cintamu yang sebenarnya. Makanya kenapa kamu bingung ya. Jadi sebenarnya kamu itu sudah merasa jatuh cinta sama satu orang ya, kalau kalian dalam percintaan. Ini dalam percintaan ya. Jadi kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, tapi seperti itu membuat kamu kayak memungkiri rasa cintamu sendiri gitu. Ya, itu kondisi kalian ya. Ada tambahan untuk kondisi kalian, barusan tiba-tiba sekelibat dia masuk. Kalian melakukan sesuatu hal terburu-buru. Entah apa itu. Atau ini juga bukan kalian ya, ada sebuah pikiran yang masuk, yang dimana itu membuat ada sesuatu situasi kondisi atau pikiran bisa, situasi kondisi bisa yang tiba-tiba cepat, itu situasinya cepat terjadi begitu saja. Ini juga bisa mungkin kalian tiba-tiba jatuh cinta ya, walaupun kalian sedang memiliki seseorang. Ini juga bisa akhirnya kalian menjadi Page of Swords yang kalian itu tahu boundaries ya. Mungkin ini beberapa dari kalian terjebak hubungan yang toksik juga bisa. Intinya kalau di relationship kayak gitu, ini lebih kuatnya itu ya. Kalau dalam sebuah pekerjaan, beberapa dari kalian memungkiri ya bahwa sebenarnya kalian itu hatinya nggak di situ. Kerjanya itu nggak pengen yang itu, kalian itu pengen sesuatu, sampai akhirnya ada sesuatu yang mengusik pikiran kalian, datang dengan cepat dan membuat kalian memutuskan. Intinya kalian sedang di posisi mau
atau sudah memutuskan sesuatu, apapun itu ya, entah dalam percintaan, entah dalam karir, keuangan, ya. Intinya ada sesuatu hal yang cepat yang datang yang membuat kalian merasa bahwa ya udahlah ambil amannya aja gitu. Tipikalnya kalian seperti itu ya yang di sini ya. Karena ada perpaduan dari udara dan tanah itu tadi ya. Pentacles itu tanah, sedangkan pedang itu kan udara ya. Iya. Itu yang saya lihat ya. Tapi yang kuat ini di percintaan ya untuk file yang ini. Kalau kalian merasa nggak terlalu bermasalah sama cinta ya it's okay, nggak masalah. Berarti kalian bisa pilih file yang lainnya. Oke, dan di sini ya yang saya lihat ada Eight of Pentacle, Eight of Pentacle ya. Kalian terlalu berubah-ubah ya. Yang perlu kalian ketahui adalah ada Eight of Pentacle, 8. Keseimbangan itu sebenarnya sudah hampir menuju ke kalian. Keseimbangan. Tapi ini juga bisa berhubungan dengan kalian sedang membayar karma. Karma yang stabil yang kalian belum sempat putuskan karma itu. Karena apa? Kenapa saya bilang tiba-tiba ada hubungannya dengan karma yang stabil yang kalian belum bisa memutuskan hal itu? Masih ada sebuah pola yang sama yang terjadi hingga lama sekali. Polanya kalau kalian misalnya orangnya suka terburu-buru, akhirnya ujungnya jadinya seperti itu lagi. Jatuhnya seperti itu lagi, jatuhnya seperti itu lagi. Iya, karena pikiran kalian bercabang ya. Kalian hanya memikirkan tenangnya kalian hanya memikirkan damainya kalian ya. Nine of Pentacle itu kan sendirian ya. Apakah itu salah? No, itu nggak salah. Hanya saja ketika kamu gunakan prinsip itu terus menerus dengan bermacam-macam orang ya, nggak kalian rubah polanya, itu akan terus seperti itu sampai nanti. Sorry tuh saya sampai nanti ya. Ini yang harus kalian ketahui atau pahami dari situasi kalian sekarang, di hidup kalian sekarang. Beberapa dari kalian itu pura-pura loh. Pura-pura apa? Pura-pura jadi Nine of Pentacle. Walaupun kalian memang stabil secara finansial, stabil secara emosi, tapi itu pura-pura. Kalian menghindari sesuatu. Knight of Swords, kalian menghindari sesuatu ya. Saya ulang lagi. Karena ada Eight of Pentacle ya. Ada sebuah kestabilan ngublek di karma itu saja. Kalian belum memetik pembelajaran dari, kalau kalian dalam sebuah hubungan, kalian belum memetik sebuah pembelajaran dari hubungan kalian. Karena ini ada The Lovers ya, The Lovers yang paling kuat. The Lovers di sini ya, Gemini juga ya. Kuat ini Gemini banget ya. Sama Capricorn, Virgo, Taurus ya. Agak batu kalian itu ya. Sorry tuh saya, kalian agak batu. Iya. Yang saya lihat di sini ada The Lovers. The Lovers itu apa? Coba kalian belajar melihat cinta. Coba kalian belajar melihat ke dalam diri, ke dalam jiwa, ke dalam hati kalian, ke dalam hati dan pikiran kalian. Sudahkah itu sinkron sayang? Kalau belum sinkron sayang, coba disinkronkan dulu ya. Karena ini yang saya lihat, beberapa dari kalian terlalu bermainnya di kepala. Bermainnya pakai logika. Tapi kalian melewatkan sisi hati kalian. Ujungnya kalian tidak seimbang antara hati dan pikiran. Sedangkan hidup harus seimbang antara hati dan pikiran. Ini loh, ada The Lovers. Kalian itu belajar untuk cinta. Belajar tentang cinta. Cinta apakah? Mencintai diri sendiri. Self-love. Self-love. Kalian membangun rasa cinta untuk diri sendiri. Self-love ya, bukan egois ya. Kalau egois itu adalah kamu memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Kepada orang yang mungkin tidak kamu cinta. Nah, itu poinnya. Kamu memaksakan kehendak kepada orang yang tidak kamu cinta.
Agar apa? Agar kamu bisa mencintai. Nggak kayak gitu sis caranya, nggak kayak gitu brother caranya. Kamu harus kembali ke dirimu sendiri. Kalau kamu nggak cinta, ya ngapain dilanjutin hubungannya loh? Hanya karena kamu nggak pengen sendirian. Nggak kayak gitu. Sorry to say ya. Jiwa itu turun ke bumi itu sendiri. Nanti pun meninggalkan bumi juga sendiri. Kita memang bersosialisasi. Ya. Kita memang bukan problem, kita memang bersosialisasi di bumi untuk apa sih? Untuk evolusi jiwa. Kalau kita hanya memikirkan kestabilan kita tanpa memikirkan kondisi di sekitar kita, ya ngapain kita tinggal di bumi gitu kan? Kan gitu ya. Hanya itu. Tapi harus seimbang, harus balance ya. Yang saya rasakan kalian di sini tidak iya, kurang balance. Kurang balance yang saya rasakan. Makanya di sini ada the lovers. Kalian harus belajar tentang cinta, harus belajar tentang sisi feminim kalian dan sisi maskulin kalian. Kerja keras kalian akan terbayarkan. Oke, konsep karma ya. Ketika kalian berbuat baik kepada seseorang dan kalian berkenalan dengan orang yang baru, ketika kalian berbuat baik dengan seseorang, lalu kalian berkenalan dengan orang yang baru, lalu kalian mendapatkan perlakuan yang baik dengan orang yang baru itu, lalu seiring berjalannya waktu, gimana ya? Intinya karma itu bukan datang dari orang yang sama, tetapi karma itu datang dari orang yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kalian berlaku buruk pada seseorang, yang nantinya akan berlaku buruk. Tetapi ketika kalian dihadapkan oleh orang yang sangat baik, berarti itu karma baik dari kalian. Itu karma baik kalian. Karena namanya karma itu nggak hanya buruk, tapi orang selalu melihat karma itu buruk. That's why itu yang perlu dirubah dari pola pikir manusia ya. Bahwa karma itu nggak selalu buruk sayang. Ada karma baik juga sayang. Ketika kalian menjalani sebuah hubungan, kena abusive, kena apapun itu ya, kalian menjalani, terkena apapun itu, mungkin perlakuan yang di luar pikiran kalian, yang di di luar pikiran kalian, yang seperti nggak bisa dipikirkan oleh kalian, terus kalian menemukan orang yang tiba-tiba kalian sudah keluar dari zona itu, kalian menemukan orang yang baik. Nah, di situ prosesnya adalah satu, ya, proses manusia hidup itu adalah satu, menghilangkan ketakutan. Ketika itu masih ada ketakutan, berarti bertemu dengan orang itu hanya untuk jiwa kalian belajar melepaskan ketakutan kalian. Tetapi kalau misalnya misalnya kalian berbuat kurang baik sama orang, tiba-tiba kalian kenal lagi, oh ternyata kalian berbuat baik dan orang itu juga baik, ya itu sudah karmanya, udah ada hitungannya sendiri ya. Tapi bukan berarti ketika orang baik sama kita bisa semena-mena untuk ketenangan kita. No, nggak kayak gitu konsepnya. Kita yang harus menarik diri, kita yang minta maaf dan jangan mengulangi lagi. Seperti itu konsepnya ya. Ini kembali mengikuti intuisi, the lovers, kembali mengikuti intuisi. Lalu yang di sini ada Knight of Pentacle. Iya. Ya, untuk Knight of Pentacle ini yang perlu kamu ketahui, kalian sekarang itu posisinya sedang masih di Knight of Pentacle yang belajar untuk stabil. Dan kalian menemukan video ini, akhirnya kalian tahu gitu ya. Coba kita lihat bottom of the deck-nya apa sih? Bottom of the deck-nya the Tower Moment. Oh iya. Ya, bottom of the deck-nya the Tower Moment. Ya, ada sesuatu yang harus kalian rubah dari cara
kalian, dari prinsip kalian. Ini bisa awakening. Awakening, sampai saya bingung ya mau ngomongnya. Ada awakening di kehidupan kalian ya yang sekarang ini. Dan awakening itu adalah untuk merubah kalian, untuk membangunkan jiwa kalian ya. Kembali lagi, kalian terlalu memakai logika. Seseorang yang terlalu tidak seimbang, gak usah pakai logika aja, pakai hati aja. Kalau dia tidak terlalu seimbang, dia akan di-awakeningkan, dia akan dibangunkan jiwanya. Jadi harus seimbang. Kalau kalian merasa hati kalian itu ya kalian terlalu menggunakan hati, itu akan di-awakeningkan, akan dibangunkan oleh semesta. Hei, kamu juga harus pakai logikamu. That's it. Dan kalaupun kalian terlalu pakai logika, kalian pun juga akan dibangunkan. Hei, kamu harus pakai hatimu. Dan prosesnya yang sekarang adalah kalian itu sedang dibangunkan hatinya. Ini loh, the lovers. Kalian melihat lagi ke sisi cinta kasih. Ya, berbuat baik boleh kak, boleh. Berbuat baik boleh. Tapi kalau berbuat baik boleh, setelah itu kalian mendapat perlakuan yang itu membuat kalian sakit hati, yang salah siapa? Masa orangnya? Yang salah kita dong. Apa? Kenapa kok saya bilang yang salah kita? Karena ya kita belum di titik self love. Makanya kenapa hidup itu harus seimbang. Bersosialisasi boleh, berbuat baik boleh, tapi jangan lupa untuk self love. Karena ketika kita lupa di titik self love, kita memberi saja keluar, kita lupa yang masuk itu apa gitu. Sedangkan hidup itu harus tentang seimbang. Itu ya, the tower moment. Iya, kalian yang di pel ini mendapatkan awakening atau the tower moment yang mungkin kalian ini kan 9 juga bisa ya. 9 itu kabur ya. Mungkin kalian kabur dari kondisinya, itu kabur untuk mencari kestabilan, keseimbangan, sampai akhirnya kalian merasa terjegal dari segala sisi. Pekerjaan iya, percintaan iya, kalian carut-marut bingung ya pastinya karena ada the tower moment. Tapi itu kalian sedang dibangunkan untuk apa? Kembali ke dalam diri kalian, kembali ke jiwa kalian. Dan yang pasti ini ya, mengarah ke sebuah kestabilan yang lebih stabil. Seimbang antara sisi feminim dan sisi maskulin, which is kalian, kalaupun kalian cowok tapi pilih pink ya, it's okay, nggak masalah, nggak ada problemnya. Tapi intinya adalah yang perlu kalian pahami dari kehidupan kalian sekarang adalah kalian harus melihat lagi ke dalam jiwa kalian. Kalian harus mengikuti intuisi kalian. Ada hubungannya dengan Knight of Pentacle. Kalian itu menjadi seorang Knight of Pentacle yang masih jalan gitu ya. Belum menjadi seorang satunya itu yang King ya. Tapi di sini nggak ada King ya. Saya hanya bilang aja, Knight of Pentacle itu masih berjuang untuk stabil. Ya. Padahal untuk stabil kamu hanya mengikuti intuisi, tapi hati-hati ya, karena kalau orang awaken, intuisinya itu kadang dicarut-marutkan sama darkness of the soul, kegelapan di dalam diri. Termasuk seperti kalian merasa aku pengen sendiri aja dulu, padahal terkadang kita juga butuh teman kalau kita lagi galau. Tapi bukan berarti kalau setiap kita galau kita cari teman, kita lagi seneng kita lupa sama teman, nggak kayak gitu. Hidup harus seimbang. Kita tahu kapan kita harus dengan teman, kita tahu kapan kita harus menarik diri dari kehidupan orang lain ya. Maksudnya dari kehidupan sekitar kita gitu ya. Intinya seperti itu. Be balance. Jadilah seimbang. Pile nomor 1 itu. Jangan pura-pura ya. Kalian yang di sini terlalu pura-pura untuk seimbang, padahal sebenarnya enggak. No, you are not gitu ya. Entah itu untuk kalian yang pilih pel ini, sangat kuat energi Gemininya. Gemini, Capricorn, Virgo ya, sangat kuat. Kalian kayak cinta itu apa sih gitu ya, padahal kalian sendiri bucin, butuh cinta. Sorry to say ya. Ada yang seperti itu kayak begini. Entah ya, ini
kedenialannya itu sangat kuat energi kalian ya, sorry to say ya. Ini biasanya feminim ya, feminim yang dia pakai logika ya. Feminim itu kan ada yang pakai logika. Kalaupun kalian laki-laki, maskulin pun juga pasti kan pakai logika dan ya denial ya, memungkiri sesuatu. Oke. Pesan dari semesta yang pertama, perjuangkanlah apa yang menurutmu benar selama Anda dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Ya, hei kalian yang merasa menjauh dari seseorang, yang merasa kabur dari seseorang, yang merasa kalian itu sedang menggunakan topeng baik-baik saja padahal kalian tidak baik-baik saja. Kalau misalnya memang kalian itu punya alasan untuk kalian berlaku seperti itu, ya coba perjuangkan ya. Ini perjuangkanlah apa yang menurut kalian benar. Kalau titik kalian benar ya lakukan. Ikuti intuisi, kembali ikuti intuisi. Ikuti intuisi. Tolong gunakan hati kalian untuk file yang ini ya. Iya. Intinya itu agar kalian belajar untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang kalian sudah perbuat, segala sesuatu apa yang sudah kalian pikirkan ya. Perjuangkanlah yang menurut kalian benar. Tetapi kalau pada kenyataannya itu membuat kalian sakit atau apa, ya berarti titiknya adalah apa? Pasti kalian tahu, titiknya adalah kalian harus belajar ya. Sampai akhirnya kalian menemukan video ini. Oke, yang berikutnya, keberlimpahan. Semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati, selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapat yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impianmu. Ya, kalau kalian menginginkan Nine of Pentacle, ya lakukan saja Nine of Pentacle ya. Tapi bukan untuk menghindari sesuatu, bukan untuk kabur dari sesuatu. Ya. Dan awakening ini sebenarnya adalah proses kalian untuk stabil secara energi ya. Karena ketika kalian stabil secara energi, karena ketika kalian merasakan stabil, kalian pasti akan bahagia. Nah, bahagia inilah yang akan menarik Eight of Pentacle kalian. Maksudnya akan menarik menarik finansial ya, kebahagiaan secara materi. Iya, itu pesannya. Kalian harus seimbang antara hati dan pikiran. Oke? Itu ya. Lalu yang berikutnya, berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Oke, tiba-tiba ada pesan barusan ya. Iya, kalian di sini berani ambil resiko ya. Yang saya rasakan beberapa dari kalian itu kan terlalu takut, mungkin memungkiri hati sendiri. Kalian tahu jatuh cintanya sama siapa gitu ya. Hanya saja kalian hanya pengen di posisi aman, akhirnya kalian mengorbankan hal lain, atau kalian mengorbankan perasaan kalian sendiri, atau mungkin kalian mengorbankan perasaan kalian sendiri, kalian mengorbankan pikiran kalian sendiri ya. Dan itu sangat kuat, dan itu adalah proses awakening kalian. Ya, akhirnya kalian di-awakeningkan karena kalian terlalu menggunakan pikiran kalian. Yang saya rasakan di sini semuanya di pikiran, diprosesnya di pikiran, sampai akhirnya muncul the lovers. Ya, ini bisa muncul the lovers mungkin kalau kalian dalam mungkin dalam percintaan kalian dihadapkan oleh twin flame kalian juga bisa. Soulmate deep kalian juga bisa. Yang membuat kalian benar-benar kembali ke diri sendiri, yang membuat kalian benar-benar mencintai diri sendiri. Tapi perlu dicatat, mencintai diri sendiri bukan egois ya. Memaksakan kehendak ke orang lain, tapi nggak dilihat dianya sudah effort apa gimana atau gimana ya. Atau memaksakan diri untuk mencintai orang lain, itu juga kalian perlu hati-hati. Karena apa? Itu akan di-awakeningkan ya. Kok bisa kak? Bisa. Karena itu memang
Seperti apa ya, memaksakan sesuatu, kecuali kalian melakukan sesuatu, kecuali kalian menjalin sebuah hubungan itu dalam ranah memang kalian jatuh cinta sama dia gitu ya. Bukan karena memaksakan diri kalian untuk mencintai gitu. Itu ya, karena ada kepura-puraan itu, entah posisinya kalian pura-pura apa ini, karena sedang di awakeningkan, semuanya dibuat tidak masuk di logika kalian, semuanya dibuat tidak bisa make sense untuk kalian. Makanya di sini adalah perjuangkanlah, ikuti intuisi, perjuangkanlah apa yang menurut kalian benar dan berani ambil resiko. Karena apa? Dari keduanya, ketika kalian bisa melakukan hal itu, keberlimpahan itu akan datang di hidup kalian. Jatuh cinta itu bisa menarik rezeki. Pembelajarannya itu ya, itu yang harus kalian ketahui dari kehidupan kalian sekarang. Oke, cukup sekian untuk kalian yang pilih file nomor 1 ya. Bila kalian merasa tercerahkan, resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar, kasih love-nya warna pink ya. Kata-katanya adalah apa ya? Kata-katanya adalah kata-katanya adalah berani mencintai ya. Kata-katanya adalah berani mencintai. Ya, mencintai siapa? Mencintai diri sendiri dulu ya. Oke? Cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga jiwa Opotoki Channel. Halo keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih file nomor 2, kupu-kupu warna biru ya. Kita lihat apa yang perlu kamu pahami dari kehidupanmu sekarang ya. Kita lihat apa yang perlu kalian pahami dari kehidupan kalian yang pilih file nomor 2, dan saya bacakan ini nanti untuk shuffle yang perlu kalian pahami, dan di sini sudah saya shuffle. Ini nanti pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 2 ya. Indikatornya saya letakkan di sini. Ini untuk karakter kalian, kondisi kalian saat ini, dan zodiak kalian ya. Jadi ini bisa memastikan kira-kira file ini adalah file untuk kalian. Kalau misalnya kalian merasa tidak resonate dengan kondisi atau zodiak kalian, ya mungkin ada pesan yang terkandung di dalamnya untuk kalian, atau ini juga bisa kalian pilih file yang lainnya. Oke, kita lihat zodiaknya. Ada karakter kalian ya, ada Two of Cup, lalu ada The Hermit, wow, lalu ada Seven of Cup, lalu ada Two of Pentacle. Oke. Kondisi kalian saat ini. Saya bacakan zodiaknya dulu ya. Zodiaknya bersifat Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Oke, karena saya bacakan juga nanti mungkin ada hubungannya dengan karir kalian ya, yang perlu kalian pahami dari karir kalian juga bisa. Oke. Di sini yang saya baca ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio zodiaknya ya, ada Virgo kuat, lalu ada Capricorn, Virgo, Taurus ya. Capricorn, Virgo, Taurus ya, nggak ada fire sign-nya di pel yang tadi. Oke, yang saya lihat di sini ya. Oke, untuk kalian kondisinya ya, kalian itu sedang tenang ya. Two of Cup itu tenang, stabil, damai ya. Kalian sedang senang-senangnya. Ini juga bisa posisi kalian saat ini tuh lagi senang-senangnya jadi The Hermit ya. Lagi senang sendirian, belajar ya. Lagi belajar melepas juga bisa ya. Dan ini juga bisa kalian sedang mencari ke dalam, melihat ke dalam, belajar ke dalam jiwa kalian juga bisa. Nah, ini juga ada Seven of Cup. Seven of Cup itu apa sih? Seven of Cup itu yang
saya rasakan ya, saya baca dari sini ya. Iya, beberapa dari kalian itu oke. Ini mungkin kalian sudah di tahap kebangkitan awal, kebangkitan awal, tahap kebangkitan spiritual akhir ya. Jadi kalian lebih damai, lebih tenang ya. Kalau kalian sebelumnya dalam tahap kebangkitan spiritual, ini tahapannya sudah tenang, damai, kalian bisa masuk ke dalam diri, kalian sudah bisa mencari pencerahan diri sendiri, belajar, lebih suka belajar, intinya lebih fokus ke diri sendiri, lebih fokus ke jiwa sendiri, belajar mengenai kehidupan kalian selama ini ya. Dan mungkin beberapa dari kalian menemukan video saya, menemukan channel saya, baru menemukan channel saya ya, yang isinya banyak-banyak macam-macamnya itu ya. Iya, setelah kalian awaken ya, ini ya, proses awaken kalian mungkin sudah di tahap akhir, tahap yang lebih tenang, tahap yang lebih kalian itu sangat slow, memasuki harmonisasi diri, memasuki harmonisasi emosi. Jadi nggak terlalu ke-trigger sama hal-hal yang sepele dan receh ya. Yang saya rasakan di sini kalian lebih tenang kalau dibandingkan sama yang pel yang tadi. Kalian lebih tenang. Dan ada Seven of Cup ya. Seven of Cup di sini beberapa dari kalian itu punya tujuan ya, punya tujuan banyak ya. Banyak tujuannya. Ada Seven of Cup ya. Tapi di sini beberapa dari kalian itu sedang bingung, pikirannya berkabut, pengennya larinya kemana gitu ya. Ini juga bisa kalian mungkin yang pilih pel ini seperti mencari jawaban untuk setelah kebangkit spiritual kira-kira ngapain Kak? Nah, akhirnya kalian menemukan video ini. Akhirnya kalian menemukan video ini setelah kebangkitan spiritual ngapain Kak? Ya kalian pilih pel ini ya. Setelah kebangkitan spiritual ya, kalian melihat ada Seven of Cup. Kalian sedang mempelajari masuk ranah spiritual, entah numerologi, entah tarot, entah astrologi ya. Kalian sedang belajar hal itu. Kalaupun kalian sudah belajar, mungkin kalian belajar lagi, review lagi ya. Yang saya rasakan di sini banyak dari kalian lebih seimbang, masuk harmonisasi, nggak ke trigger emosi ya. Tapi kalian bingung dengan pilihan kepala kalian sendiri, kalian bingung dengan hati kalian, kira-kira hatiku mau kemana ya, mau kemana. Oh enggak ya, bercanda. Dan di sini ya, ini lucu ya. Two of Cup, ini cup ya, dan ini dua. Ya, mungkin beberapa dari kalian sedang bingung masalah finansial ya. Kalau kalian sedang spiritual, kalian bingung secara finansial ya. Mungkin di finansial kalian kayak ya, yang saya rasakan kayak kalian bingung harus gimana caranya ya biar bisa terus hidup tapi seimbang dengan finansial. Itu yang saya rasakan di sini. Atau ini juga bisa kalian sedang dihadapkan oleh dua pilihan entah mungkin itu dua pekerjaan juga bisa, atau mungkin dihadapkan oleh dua pilihan orang juga bisa. Dan akhirnya mungkin kalian memilih untuk menyendiri, kalian memilih untuk mencari lagi apa sebenarnya yang diinginkan hati kalian, apa sebenarnya yang diinginkan jiwa kalian. Kalian sedang bertapa ya, masuk gua ya. Walaupun kalian bukan jiwa tua, tapi yang saya rasakan di sini memang sebagian yang pilih pel ini jiwa tua, lebih damai, lebih tenang, lebih stabil secara emosional, tetapi sedang bingung mengarahkan kestabilan kalian, atau mungkin bingung kayak ini juga bisa bingung secara finansial juga ya. Ya, beberapa dari kalian terlalu takut dalam finansial juga bisa, tapi juga ada yang bingung Cup ya, hatinya mau dibawa kemana ya. Hatinya mau dibawa kemana, kayak aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini ya. Intinya kalian yang mana itu, sampai akhirnya kalian masuk lagi ke dalam diri kalian dan lebih memilih untuk berdamai dengan kondisi kalian. Intinya lebih tenang ya. File yang ini tuh lebih tenang daripada file yang tadi pertama.
Itu kondisi kalian dan zodiak kalian yang pilih file nomor 2. Bila kalian merasa, oh ya ini berarti file saya, ya simak sampai selesai. Tapi kalau bila kalian nggak merasa ini bukan file kalian, kalian bisa pilih file yang lain. Oke, kita lihat ya. Yang perlu kalian pahami dari kehidupan kalian sekarang, dari kehidupanmu sekarang, yang perlu file 2 pahami dari kehidupannya sekarang. Oke, tuh yang perlu file nomor 2 pahami dari kehidupannya sekarang. Kita butuh 2 kartu lagi untuk file nomor, ya langsung diberi ya. Terima kasih atas bantuannya para spirit guide saya yang unyu-unyu, mumu. Oke, yang pertama tadi udah kebuka, ada Ace of Sword ya, ada Ace of Sword. Lalu ada Three of Pentacle. Wow, kalian sangat tertata ya orangnya ya. Lalu ada Knight of Pentacle. Coba kita lihat bottom of the deck-nya apa ya. Bottom of the deck-nya adalah Ace of Sword. Oke. Ya. Ini kalau yang saya rasakan, kalian di sini tuh sebenarnya kalau sudah punya pasangan, kalian sudah tenang, damai sama pasangan ya. Tapi kayaknya ada mungkin yang pasangannya sibuk atau pasangannya itu cuek ya. Terus akhirnya kalian merasa kesepian juga bisa. Kalian merasa kesepian terus akhirnya kalian, ini masih ada nyambung sama file nomor 1 ya. Tapi di sini kalian lebih tenang orangnya gitu. Akhirnya kalian kayak ada Seven of Cup, ada kebimbangan di kesibukan, atau mungkin kalian sedang iya itu pokoknya ya. Iya. Enggak. Iya. Ini tapi lebih kuatnya kalau kalian maskulin ya. Maskulin yang udah selesai awaken, maksudnya maskulin yang di titik terakhir awaken ya. Beberapa dari kalian itu sedang sibuk, bingung, nggak punya duit gitu ya. Ada yang merasa frustasi, merasa terjebak. Ada juga yang sedang di atas frustasi. Ini ada yang sudah menentukan ya, ada Ace of Sword. Ada yang sudah punya niat, aku mau begini, aku mau begini. Ada Three of Pentacle ya. Menstabilkan kreativitas. Ada yang sedang menstabilkan kreativitas. Ada yang lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Ilahi, intinya beribadah itu ya, meditasi, lebih spiritual, kalian lebih spiritual. Tetapi di sisi lain kalian bingung masalah finansial. Yang saya rasakan di sini. Ya, kalian bingung masalah finansial, kalian bingung masalah karena spiritual ya, itu tadi ya. Ini. Ya, kalau kata orang ya, kalau zaman dulu kala saya bold ya, zaman dulu kala orang spiritual katanya bilang gak boleh kerja. Kata siapa? Padahal sebenarnya spiritual modern ya, wahai para spiritualis ya, wahai para spiritualis, seorang spiritual itu harus seimbang antara pemasukan income-nya untuk diri sendiri dan bisa berbagi. Berarti kan otomatis harus kerja. Nggak mungkin dapat uang dari orang lain. Karena rezeki nggak langsung jatuh dari langit, tetapi rezeki itu kita berjuang dulu baru jatuh dari langit. Kalau kalian di sini pingin dekat dengan Tuhan untuk merasa stabil, lakukan mulai sekarang.
nggak harus nunggu kalian itu stabil secara finansial, tapi ada memang ya beberapa stabil secara finansial, tapi lebih baiknya adalah kalian harus seimbang, karena hidup itu harus seimbang, wahai pencari cuan. Karena pengalaman saya dulu kerja gila-gilaan ya, saya dulu kerja gila-gilaan jujur. Itu zaman saya awaken, ini juga awal-awal saya awaken ya. Saya kerja gila-gilaan. Setelah itu ketika saya bekerja gila-gilaan, saya bisa menabung, jatuhnya hanya cukup untuk sampai detik itu. Karena apa? Saya pun orangnya suka berbagi ya. Sampai akhirnya saya belajar sampai di titik sekarang, oh ternyata itu kita harus seimbang ya antara bekerja, istirahat, dan berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan higher self, berkomunikasi dengan sang ilahi, sang pencipta, apapun itu ya. Ibaratnya ini ada magang juga ya, belajar lebih kreatif, belajar lebih stabil untuk kreativitasnya stabil gitu ya. Three of Pentacle. Perjalanan kestabilan finansialnya masih panjang. Sedangkan di saat kalian perjalanan spiritual kalian itu sudah kalian targetkan, seharusnya spiritual itu sendiri maknanya adalah ya kamu melakukan sekarang, menyeimbangkannya sekarang, hidup untuk hari ini, besok ya besok. Itu kalau kalian hanya terfokus akan sesuatu hal yang membuat kalian tenang tetapi no action, ya buat apa? Ibaratnya kalian harus action juga, action dapat, spiritualnya dapat. Spiritual itu apa sih? Spiritual itu spirit dan ritual. Ritual, lelaku, laku-laku, laku-laku nggak tuh? Lelaku, bukan hal-hal yang seperti mistis ya di sini ya. Untuk kalian kaum spiritual, mungkin kaum spiritual maskulin, entah kenapa kemarin itu tiba-tiba saya diam terus lentingan ada yang selewat ya. Kebanyakan kalau maskulin itu, misalnya kalau kalian laki-laki, kebanyakan itu kayak suka nyimpen-nyimpen batu-batu atau mungkin apa-apa ya. It's okay, nggak masalah, batu itu untuk menstabilkan energi, tapi bukan untuk dijadikan kalian ketergantungan dengan batu. Enggak, batu itu yang nyiptain siapa? Sorry tuh tiba-tiba saya ngomongin batu ya. Batu itu yang nyiptain siapa? Kalian itu dijadikan makhluk spiritual untuk apa? Untuk ya sama Tuhan, untuk bergantungnya sama Tuhan. 3 angkanya Tuhan. Kenapa saya bilang 3 angkanya Tuhan? Atau kalau orang spirit bilang 3 itu ascended master ya. 3 angkanya Tuhan itu, coba kita ingat ya, agama dan kepercayaan itu semuanya angkanya 3. Tulisannya Allah 3 ya, Trinitas 3 ya, lambangnya Hindu punya 3. Terus kalau Buddha saya kurang tahu ya. Buddha itu apa ya? Tridharma juga 3. Jadi 3 angkanya Tuhan. Di sini yang saya rasakan, kalian mendekatkan dirinya sama Tuhan, jangan sama hal yang lain. Entah kenapa tiba-tiba saya merasa seperti itu. Kok saya ada pesan yang tiba-tiba sekelibat ya. Dan ini jujur saya ngereading yang ini merinding-merinding nggak penting ya. Merinding-merinding gimana gitu ya. Entah. Ini pesannya yang perlu kalian ketahui. Beberapa dari kalian itu sedang frustasi. Ada yang sedang sakit hati sama pekerjaan mungkin juga bisa, atau sakit hati dengan kondisi yang ada di luar juga bisa ya. Atau kalian sedang merasa pikirannya banyak ya, pikirannya kurang stabil, stres dan segala macamnya. Coba untuk file yang ini kalian belajar untuk meditasi mulai sekarang. Atau mungkin kalau nggak meditasi, kira-kira ya entah kalau kalian muslim, kalian sholat ya, sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu yang benar-benar sholat ya, bukan pikirannya lagi kemana-mana. Lalu kalau mungkin kalian
Kristen atau Katolik ya, Protestan ya, Protestan atau Katolik ya, Kristen, sebut aja Kristen ya, kalian berdoa, baca Alkitab ya. Agama itu sebenarnya adalah seperti transportasi ya. Transportasi gimana? Itu adalah fasilitas manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sebenarnya kalau orang spiritual, biasanya kalau orang spiritual dia sudah tahu, dia tanpa transportasi udah tahu caranya untuk mendengarkan atau untuk berkomunikasi dengan Tuhan ya, biasanya. Itu intinya, selalu eling ya, selalu inget itu. Nah, untuk yang di PEL ini yang harus kalian tahu, ini ada visitor, message to share. Ya, kalian itu memang untuk men-share untuk share sesuatu ya, untuk share sesuatu mengenai kestabilan hidup, keseimbangan hidup ya. Ini juga bisa mungkin kalian sedang yang saya lihat di sini itu adalah ya, kalian harus stabil ya. Knight of Pentacle itu kan seseorang yang mengarah ke sebuah kestabilan. Kalian itu sedang belajar untuk di titik stabil, belajar lebih kreatif. Kestabilan kalian lebih kreatif dalam hidup. Kalau kalian bingung soal uang, ya gimana caranya dapat uang, kan gitu. Jadi sebenarnya spiritual itu sendiri bukan hanya mengenai ketuhanan, tetapi mengenai diri kalian ketika kalian menjalani kehidupan di planet bumi ini. Spiritual itu tentang itu. Kalau yang saya lihat di sini, beberapa dari kalian itu sudah ada niat, kalian sudah niat, tapi ada yang beberapa itu seperti frustasi. Mungkin ada yang merasa kreativitasnya itu kok cuma begitu aja. Ada yang merasa kayak terhambat karena pentacle ya, yang saya lihat ada sebuah hambatan. Ada yang merasa stuck, ada yang bingung dengan finansial juga. Tetapi di sini untuk masuk ke situ sebenarnya kalian harus belajar mengenai mencintai pekerjaan kalian, mencintai apa yang sedang kalian lakukan, biar kalian tidak merasa frustasi, biar kalian merasa tidak terjebak. Ada Eight of Swords ya, beberapa dari kalian merasa terjebak. Ini kayaknya pesannya dari saya, untuk saya. Itu ya. Nah, kalian harus bisa melihat sesuatu, menjadi the hermit. Sebenarnya kalian itu prosesnya sekarang di kehidupan sekarang ini, kalian belajar menjadi seorang yang membawa lentera untuk orang lain, seorang yang membawa pencerahan untuk orang lain. Hanya saja kalian itu kurang yakin ya, karena ada tuh of pentacle. Ini kan yang lihat sini, tapi yang satunya masih megangin satunya. Ada sesuatu yang harus kalian lepas. Ada sesuatu yang harus kalian fokuskan dulu. Itu yang saya rasakan ya. Ada Seven of Cups. Sebenarnya hati kalian itu sudah menuju ke arah yang situ. Kondisi kalian itu ya. Hanya saja ini yang saya rasakan, kondisi kalian saat ini memang mungkin sedikit frustasi, sedikit kayak di luar kendali kalian ya. Tetapi kembali lagi, spiritual itu adalah melepaskan semua kendali yang ada di dalam dirimu, yang ada di dalam kehidupanmu, yang selama ini kamu pegang gitu ya, yang selama ini kamu genggam gitu. Yang saya lihat beberapa dari kalian sudah ke arah situ. Hanya saja seperti merasa terjebak, hanya saja seperti merasa masa sih kayak gini gitu ya. Ini juga bisa beberapa dari kalian seperti kayak diarahkan ke ranah yang berhubungan dengan kemanusiaan ya, berhubungan dengan sharing, berhubungan dengan membagi ilmu ya. Ini kan seperti membawa sesuatu. Kalian itu penyampai pesan sebenarnya. Tapi merasa seperti terjebak. Tapi merasa seperti frustasi, kok begini, ini bingung uangnya. Nah, ini harus fulfilling dulu, harus masuk ke harmonisasi dulu, harus seimbang dulu, sampai akhirnya mendapatkan pencerahan dan kalian bisa menarik materi yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan.
Loh kak, kalau masuk spiritual apa kita harus, nggak tahu ya, tiba-tiba sekelebat, kalau masuk dunia ranah spiritual apa kita nggak boleh, apa kita harus pelayanan terus nggak boleh dapat uang kak? Loh, ada beberapa orang yang memang harus bekerja, atau bukan bekerja ya, harus melakukan hal itu, tapi dengan cara ya dia pun harus mencintai diri sendiri itu ya. Biar apa? Biar nggak merasa terjebak. Capek loh buang energi untuk orang lain ya. Ini bukan untuk orang lain, untuk semesta juga. Hanya saja ya prosesnya semua caranya sama. Kalian harus belajar, lihat lagi ya. Harus lebih kreatif. Three of Pentacle. 3 pentacle-nya itu masih bentuk pentacle ya. 3 of pentacle-nya itu masih bentuk pentacle, masih bentuk yang perjalanannya masih jauh. Ini beberapa kalian sudah diarahkan ke situ. Kalian masih mencari kedamaian, harmonisasi diri ya. Yang kalian bingungkan entar duitnya ada atau enggak ya. Intinya karena spiritual seperti merasa terjebak, ini juga bisa masih di tahap terakhir dari posisi awaken, posisi kebangkitan spiritual. Ya, kalau kalian masih merasa bingung soal finansial, sedangkan kalian di ranah finansial, di ranah spiritual, sudah masuk ke ranah spiritual, ya coba kalian lihat lagi. Berarti kalian masih belum yakin sepenuhnya akan Tuhan. Kalian masih belum yakin sepenuhnya akan Sang Ilahi, Sang Pencipta ya. Bahwa besok kalian masih tetap bisa makan. Itu. Entah, ini tiba-tiba ada selentingan. Rezeki itu datangnya dari mana saja. Asalkan kalian percaya akan Tuhan. Jangan membatasi sesuatu dengan logika kalian ya. Karena logika semesta itu tidak akan pernah dicapai oleh logika manusia. Tiba-tiba itu selentingan untuk kalian yang perlu kalian pahami di sini ya. Dan ini yang saya rasakan, kalau kalian orang spiritual perlu untuk berkolaborasi dengan orang lain, perlu untuk kerjasama. Ini juga bisa, mungkin kalian akan bertemu dengan soulmate. Ini kalian sudah bertemu dengan soulmate juga bisa. Tapi kalian bingung, takut kestabilan kalian itu gimana ya, kestabilan terganggu atau gimana ya gitu ya. Kalian kayak merasa terjebak di sini. Padahal sebenarnya ada sesuatu hal yang harus kalian pelajari, ada sesuatu hal yang harus kalian menuju ke situ. Jalannya menuju ke situ gitu ya. Ibaratnya ini nggak terlalu ke cinta ya, cintanya cuma ada 2 of cup aja. Ada sama 7 of cup. Iya, nggak terlalu ke cinta. Ini lebih ke kayak keseimbangan dan kestabilan kehidupan kalian. Ya, ibaratnya spiritual ya. Karena spiritual. Spiritual itu apa? Spiritual itu adalah seimbang antara kamu dalam kehidupan cinta dan kehidupan finansial dan kehidupan yang biasa, bersosial gitu ya. Ya, ini bisa juga lanjutan dari pel yang nomor 1 ya. Itu yang saya rasakan. Oke. Coba kita lihat pesan dari semesta untuk kalian. Iya. Ya, ini ya. Tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang Anda lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidupmu. Ketika Anda fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Ini beberapa dari kalian sedang diarahkan ke misi jiwa ya, makanya dibikin stuck dulu. Misi jiwa kalian itu apa? Hidup bahagia, harmonis, entah dengan soulmate ya, dengan orang yang kalian cintai. Di situ rezeki kalian, kebingungan kalian ini akan berubah. Karena kalian orang spiritual yang pilih pel ini. Kalian itu ini loh, the hermit ya. Sebagian besar jiwa tua. Tahu kalau mulai dari 0 pun kembali mulai dari 0 ya kak gitu. Kayak apa tuh? Mulai dari 0 ya kak. Nah kalian tahu ketika intinya sebenarnya kalian mesti bahagia aja dulu gitu loh. Dan beberapa dari kalian sudah memutuskan untuk bahagia. Ace of Swords.
Memutuskan untuk bahagia hanya perlu untuk konsisten. Three of Pentacle. Ya, kondisi kalian itu benar-benar sekarang sedang dalam yang kalian merasa terjebak, frustasi karena mungkin masalah bingung finansial. Kuat ini ya, masalah bingung finansialnya di sini. Itu pesannya adalah tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang Anda lakukan membuat jiwamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidupmu. Ketika Anda fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Jadi intinya spiritual adalah jalani aja. Tapi jangan jalani aja dulu ya. Kalau misalnya dalam hubungan jalani aja dulu, ntar ujungnya aku nggak bisa sama kamu terlalu baik ya. Biasanya manusia kayak gitu ya. Saya suka kesel dulu, itu saya suka ke-trigger dengan kata-kata kamu itu terlalu baik gitu, atau enggak aku ini gitu, jalani aja dulu. Aduh, saya paling kesel kalau ada orang yang bilang jalani aja dulu. Ya nanti ujungnya kamu berubah. Lah, tiba-tiba muncul cinta sejati. Getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. Ya, kalian yang di sini tuh akan bertemu dengan cinta sejati loh. Atau kalian sudah ya, yang saya rasakan kalian sudah bertemu dengan cinta sejati kalian. Hanya saja mungkin kalian merasa stuck, hanya saja mungkin kalian merasa kok jalannya rumit ya, kok banyak koknya ya, sampai akhirnya ini Seven of Cup, emosinya itu sudah kayak yang begini, mikirnya udah kemana-mana ya. Pikirannya udah berkabut, ketakutannya semua muncul. Ini juga bisa kalian bertemu dengan soulmate yang deep ya, yang bisa membuat kalian jatuh cinta juga. Ini juga bisa ada hubungannya, padahal memang tujuan kalian di sini adalah bersatu dengan cinta sejati kalian. Tiba-tiba pesannya begitu masuk. Untuk apa? Untuk menjalani misi jiwa. Karena kalian spiritual, otomatis kalian punya spiritual connection. Kalau orang spiritual connection bertemu dengan misalnya orang spiritual dan spiritual ya, kalau dia sudah awaken berarti sama-sama udah awaken. Tapi kalau misalnya yang satu sudah awaken duluan, ketika kalian bertemu dengan orang spiritual, otomatis yang belum awaken akan di-awakenkan dulu. Karena biar vibrasinya sama. Itu ya. Tujuan hidupmu itu bertemu dengan cinta sejatimu yang pilih pel ini. Karena hanya dengan bertemu dengan cinta sejatimu, kamu sudah memberikan pencahayaan, menerangi bumi gitu ya. Seperti itu. Kalau bingung masalah finansial, cinta sejati itu kalau saya bilang ya, kalian yang di sini mungkin terlalu takut ya, terlalu takut untuk bergabung, terlalu takut untuk bersatu juga bisa, karena mungkin finansialnya sama-sama nggak stabil. Tapi tahukah kalian, ketika dua anak manusia, dua jiwa yang sedang jatuh cinta berjuang bersama, di situ rezekinya double. Itu ya. Makanya pesannya cinta sejati, getarkan hatimu. Ini belum tentu untuk pacaran juga, tetapi kalau untuk pekerjaan pun kalian harus jatuh cinta dulu dengan pekerjaannya. Iya, tiba-tiba pesannya seperti itu. Sepertinya saya disuruh jatuh cinta dengan membaca tarot ya. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya peka. Tuh, kan barusan peka. Anda semakin peka belakangan ini, baik peka merasakan energi ataupun emosi. Hargai dirimu dan perasaanmu, hindari hubungan, lingkungan, dan situasi yang kurang harmoni. Hiasi dirimu dengan kelembutan. Ya, ini juga bisa beberapa dari kalian itu sekarang sedang lebih peka terhadap energi, entah itu energi supranaturalnya juga bisa ini ya. Ini beberapa dari kalian bisa supranaturalnya kuat, karena memang ya saya bilang jiwa tua ya, kalau jiwa tua itu supranaturalnya kuat dan dia biasanya memang punya misi tertentu. Jiwa tua turun ke bumi, dia otomatis memiliki misi tertentu, walaupun hanya misinya bersatu dengan cinta sejati. Itu juga misi loh. Misi untuk apa? Untuk diri sendiri. Ketika
ketika kalian ini bisa juga ya, kemarin itu tiba-tiba, bukan kemarin, tadi pagi waktu saya olahraga itu tiba-tiba keselenting ya, saya terselenting tiba-tiba gini, iya kalau jiwa tua itu kayak jiwa yang old soul banget ya, old soul banget itu dia hanya bersatu dia hanya bahagia saja, dia sudah bisa meningkatkan vibrasi bumi. Dia hanya jatuh cinta saja bisa meningkatkan vibrasi bumi. Bahkan bisa seperti yang tiba-tiba dari mendung tiba-tiba menjadi sinar matahari muncul. Itu juga bisa yang saya pelajari ya. Ya, beberapa dari kalian itu sudah peka terhadap energi, sudah tahu, sudah bisa membaca energi juga, tetapi kalian ada yang ragu, kok masuk ranah spiritual ya? Kok ntar duitnya dari mana? Kondisi kalian itu seperti itu, sedang bingung duit, padahal kamu punya ilmu dari semesta, kamu punya ilmu yang bisa di-share. Semoga kamu terbangkit dan kamu semakin yakin bahwa ya, kondisi kalian saat ini, perjalanan jiwa kalian datang ke bumi saat ini adalah untuk berbagi dengan orang lain, share your experience, ya, share your ilmu ya, ilmunya kalian itu harus di-share gitu. Itu ya yang saya rasakan, dan itu yang justru akan mendatangkan pintu rezeki untuk kalian. Kalian harus peka ya, kalian harus peka, kalian sangat peka, kalian sudah mulai kebuka supranatural, bakat supranaturalnya, atau ini sudah terbuka dari dulu bakat supranaturalnya, dan ketika di awakeningkan itu akan lebih sensitif, ibaratnya kayak dinaikkan tuningnya ya. Kalau radio kan kayak gitu ya, vibrasinya itu sedang gitu. Itu ya untuk yang perlu kalian pahami dari kehidupan kalian sekarang. Bila kalian merasa tercerahkan, bila kalian merasa lebih mantap untuk berjalan ke depannya dengan adanya readingan ini ya, jangan lupa tulis di kolom komentar kata-katanya apa ya. Kata-katanya adalah ya, tujuan hidup ya. Kata-katanya tujuan hidup, kasih love-nya warna biru, kata-katanya tujuan hidup. Cukup sekian untuk file nomor 2. Bila kalian merasa tercerahkan, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan kasih love-nya warna biru, kata-katanya tujuan hidup. Oke, cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga jiwa Oputoki Channel. Halo keluarga jiwa Oputoki Channel yang pilih file nomor 3, nomor terakhir, sorry, barusan ada lewat motor ya, soalnya memang tetangga saya ini kan bikinnya sore jadi agak rame ya. Kita lihat yang perlu kamu pahami dari kehidupanmu sekarang ya, yang perlu kamu pahami dari kehidupanmu sekarang. Saya bacakan pesan dari malaikatnya nanti. Saya bacakan dulu ini kondisi kalian sekarang, zodiak kalian apa yang sedang kalian alami, atau ini karakter kalian juga bisa. Dan di sini nanti saya baru bacakan shufflekan dan bacakan mengenai apa yang perlu kalian pahami dari kehidupan kalian sekarang ya. Oke, yang pertama ada Six of Wands. Oke, ada Six of Wands. Lalu ada, saya nggak baca terbalik ya, ada The Stars. Wow. Lalu ada Wheel of Fortune. Lalu ada Ace of Wands. Wow. Ya, orange ya. Orange itu ke arah kreativitas, ke arah kalian survive di kehidupan ya. Ya, yang saya rasakan beberapa dari kalian itu sedang menjadi seseorang yang akhirnya finally jalanlah gitu ya. Six of Wands ya, kalian memenangkan konflik pikiran kalian, kalian memenangkan konflik batin kalian, akhirnya kalian percaya dan kembali lagi mengikuti intuisi ya. Six of Wands, kalian maju.
maju ke arah yang benar. Kalau kalian bertanya-tanya, kira-kira aku benar gak ya begini, kira-kira aku benar gak ya mengambil keputusan ini, ya mungkin kalian akan pilih file ini ya. Ya, dan semoga file ini bisa menjadi konfirmasi untuk kalian. Six of Wands, kalian sedang memperjuangkan sesuatu dengan mengikuti intuisi kalian, bisa ke arah the stars ya, sesuatu hal yang cerah di depan ya. 1 tambah 7 itu 8, ke arah kestabilan sesuatu. Ini bisa juga berhubungan dengan the stars itu sesuatu hal, mungkin itu harapan kalian lebih stabil. Kalau kalian misalnya sedang healing ya, sedang healing di sini ya, the stars itu ada hubungannya dengan healing juga ya. Kalian sedang healing emosi kalian, sedang menetralkan emosi kalian, sedang menetralkan pikiran kalian ya. Ya, ada the stars, brightness, hope. Kalian sudah memiliki harapan lagi, makanya kalian berjalan lagi ya, tahapannya itu. Dan di sini ada Wheel of Fortune. Beberapa dari kalian itu sedang benar-benar menunggu roda keberuntungan kalian berputar ya. Ada yang sedang getol-getolnya menggunakan Law of Attraction di sini ya, yang saya rasakan Wheel of Fortune, karena ada Wheel of Fortune. Roda kehidupan kalian sedang berputar ya. Ini juga bisa kalian sedang mengalami peningkatan finansial juga kondisinya ya, dan sedang menuju ke arah awal baru. Ini juga bisa, mungkin beberapa dari kalian baru saja memiliki momongan, beberapa baru memiliki anak, atau beberapa baru memulai hubungan ya. Lebih kreatif, intinya kalian maju saja, proses healing ya. Kalian sudah ke arah yang benar ya. Kalau misalnya kalian butuh konfirmasi jalan yang kalian pilih benar atau enggak ya, mungkin ini juga bisa menjadi sebuah jawaban untuk kalian. Kondisi kalian sebenarnya sekarang sudah ke arah yang benar, mengikuti intuisi, maju terus pantang mundur ke arah cahaya. Tiba-tiba petirnya kenceng banget ya. Oke, saya kaget gitu ya. Intinya kalian ke awal baru. Iya. Nah, kalian sedang menunggu Wheel of Fortune kalian berputar ya. Roda keberuntungan kalian berputar. Caranya bagaimana ya? Ini kalian lebih kreatif, mengawali hal baru, mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang ya, hal-hal yang lebih kreatif, lebih baru, lebih inovatif. Untuk apa? Terus membuat roda kalian itu berputar ke arah yang seharusnya. Itu, ke arah yang kalian inginkan. Itu ya yang saya rasakan di sini. Atau mungkin ini juga bisa kalian maju aja gitu ya, mengalir seperti air ya. The Star itu kan ada gambarnya air ya. Ya, tapi kalian lebih kreatif yang saya rasakan di sini kalau kalian pilih file ini. Itu kondisi kalian. Untuk zodiak kalian ada Six of Wands. Itu ada Wands ya. Kalau Wands itu apa namanya? Kalau Wands itu Sagittarius, Aries, Leo ya. Ya, Sagittarius, Aries, Leo. Wands-nya Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Kalian itu fire sign. Ada juga Scorpio, Cancer, dan satunya lagi itu apa? Scorpio, Cancer, Pisces ya. Yang kuat itu. Tapi juga ada Aquarius, lengkap ya. Ada Aquarius, satunya apa? Aquarius, Libra, Gemini ya. Earth sign-nya nggak ada yang saya rasakan di sini. Oke, itu mengenai kondisi kalian, zodiak kalian. Bila resonate ya, berarti file ini untuk kalian. Bila tidak resonate, kalian bisa pilih file yang lainnya ya.
atau mungkin kalian pilih 2 pile, it's okay, nggak masalah. Coba kita lihat yang perlu kalian pahami dari kehidupan kalian sekarang itu apa. Kira-kira kalian itu kenapa? Kira-kira kalian kok banyak pertanyaannya kenapa gitu ya. Tapi yang pasti di sini kalian itu sudah ke arah yang benar ya. Yang saya rasakan kalian yang pilih pel ini sudah tahu tahapannya, sudah tahu kehidupan kalian seperti apa, sudah belajar dan memetik hikmah dari hubungan mungkin pekerjaan ya. Kalian sudah memetik. Intinya kalian sudah belajar. Di sini lebih tenang lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Loh kok? Oh enggak, katanya cuma 2 ini aja. Coba kita lihat lagi. Satu kartu lagi. Oke, sudah diberi 1 kartu lagi. Kaget saya, lagi mendung ya, tiba-tiba hujan. Pal yang terakhir ini sesuatu Wheel of Fortune. Iya, oke. Yang pertama ada Queen of Pentacle. Ya, Queen of Pentacle. Yang perlu kalian pahami ya. Wow, ada the High Priestess. Mahkotanya ya, pakai mahkota ini. Ada Ten of Swords. Ya, yang saya rasakan di sini kalian harus memasuki fase baru. Ini adalah fase dimana kalian memasuki arah yang benar, arah yang baru, arah yang sesuai dengan jiwa kalian. Wow, sesuatu ya. Ya, kalian itu punya sisi Queen of Pentacle, stabil secara emosional ya. Kalian itu sebenarnya mau tinggal di mana, mau kerjanya apa, mau apapun itu pasti ada duit, pasti ada hasilnya. Kalian kreatif orangnya. Kalian kreatif orangnya. Kalian kreatif, kalian itu iya seperti the star ya, yang bercahaya, jiwa kalian bercahaya. Yang saya rasakan di sini, dan kalian sudah menuju ke arah situ. Mungkin dihadapkan oleh konflik pikiran, mungkin dihadapkan oleh situasi yang kemarin itu sempat membuat kalian ke-trigger, sempat membuat kalian runtuh, sempat membuat kalian kayak apa sih ini, kok begini banget, kok kondisinya begini banget, kok nggak bisa begini, kok nggak begitu segala ya. Ya, kondisinya adalah ini juga bisa tahapan sudah kalian awaken, sudah selesai awakennya. Selama kalian seimbang, selama kalian sudah stabil, selama kalian masuk ke harmonisasi diri dan mengikuti intuisi. The High Priestess. Iya. Dukun tertinggi ya, highest card. Ini kartu tertinggi ya. Seimbang antara sisi maskulin dan femininnya, The High Priestess. Pendeta wanita ya. Padahal sebenarnya kalau pendeta kan kebanyakannya laki-laki ya, pemuka agama itu laki-laki, tapi di sini kalian yang ya ini juga bisa, mungkin kalau kalian laki-laki kalian menjadi seorang pemimpin yang punya sisi feminim juga. Tapi kalau misalnya kalian wanita ya kalian lebih stabil dan punya sisi maskulin juga gitu ya. Intinya kalian tegas di sini, kalian tegas. Kalian orangnya ngalir aja dan arah kalian benar, sudah sangat benar. Ini lebih tenang lagi. Hanya saja memang ya beberapa dari kalian seperti menunggu sesuatu ya. Ada yang menunggunya ini membuat kalian seperti kayak bener nggak sih jalannya ini? Kok tapi nggak ada perubahan? Kok rodaku nggak berputar-putar, Wheel of Fortune-ku kok nggak berputar-putar, bener nggak sih gitu ya. Kalian di sini sedang dibelajari semesta untuk divine timing. Ini beberapa dari kalian ada Ten of Swords ya, mengakhiri situasi. Kalian harus mengakhiri diri kalian yang mungkin dulunya orang nggak sabaran. Kalian mungkin dulunya orang nggak sabaran, kalian di case yang ini, entah pekerjaan, entah kreativitas kalian, entah percintaan kalian, kalau misalnya kalian sudah tahu jodoh kalian tapi masih
belum ada titik cerah, masih belum ada sesuatu yang membuat kalian akhirnya gitu ya. Ya, kalian belajar untuk sabar, disuruh sabar ini sama Sang Pencipta, Sang Ilahi. Ya, apapun kita menyebutnya, Tuhan ya, higher self, ya apapun kita menyebutnya. Ketawa nggak tuh saya ya. Bottom of the decknya the Fool ya. Kalian jalan aja maju kayak the Fool yang nggak ada beban, tanpa beban, seneng. Intinya kalian bahagia aja dulu, menikmati hidup ya. Iya, kalian di sini belajar divine timing. Karena apa? Sebenarnya kalian punya kestabilan emosional, kalian punya kestabilan harmonisasi diri antara maskulin dan feminim, kalian punya. Hanya saja yang perlu kalian akhiri adalah pikiran-pikiran kalian sendiri, pikiran kalian yang memanipulatif kehidupan kalian sendiri. Kalian harus mengakhiri itu. Kalau kalian merasa wah ini udah nggak baik, ini udah nggak baik, ya udah akhiri loh. Kenapa kalian masih tetap di situ? Nah, itu pesan untuk siapa entah ya. Kalaupun dalam pekerjaan ini udah nggak baik, semakin hari kok semakin toksik, akhiri loh. Jadi the Fool, maju aja dulu, maju aja. Jadi kreatif, kalian kreatif orang ya. Ace of Wands, ada the Fool, happiness, bahagia aja dulu, nungguin mengakhiri situasi. Ini disuruh belajar memahami divine timing ya. Tiba-tiba tadi kok petirnya kenceng apa, itu kayak tower moment untuk kalian mungkin yang selama ini sudah stabil, sudah tenang-tenang, sudah tahu, sudah mengikuti intuisi. Intinya apa yang kurang ya kira-kira ya, apa yang salah dari hidupku ya, apa yang kurang tepat dari hidupku ya. Akhirnya kalian ngeklik video saya, ketemu channel saya. Ya, jawabannya adalah ya kalian sudah bisa belajar mengolah emosi. Kalian itu bintangnya, the star-nya dari hidup kalian. Kalian menyinari diri kalian dan menjadi sinar hingga akhirnya jiwa kalian bisa menyinari jiwa-jiwa yang lainnya. Nah, kalian sudah berada di jalan yang benar. Jalannya bagaimana menjadi orang yang bahagia. Ini masih ada hubungannya dengan pel nomor 2 ya. Intinya kalian jadi bahagia aja dulu titiknya. Mengakhiri pikiran-pikiran kalian yang membuat kalian ini, yang saya rasakan beberapa dari kalian terlalu memanipulasi kehidupan kalian. Memanipulasi nggak tuh? Memanipulasi gimana kak? Kok ada manipulasi kehidupan? Iya, sebenarnya nggak serumit itu, tapi kalian bikin itu makin rumit gitu ya. Hanya kalian yang tahu. Kalau kalian pengen secara detailnya ya lihat di deskripsi, kalian bisa personal reading dengan saya. Jadi intinya beberapa dari kalian di sini mungkin karena terlalu banyak ketakutan, mungkin terlalu banyak luka ya. Yang saya lihat terlalu banyak luka dari kalian ya, dari masa lalu. Di sini kalian harus belajar untuk memaafkan masa lalu agar apa? Agar roda kalian berputar. Ini kenapa kok masih macet? Karena kalian masih belum bisa memaafkan masa lalu walaupun emosi kalian stabil. Walaupun kalian sudah mengikuti intuisi kalian. Apa yang salah kak? Yang salah yang kamu tidak pernah tahu adalah kamu masih belum bisa memaafkan masa lalu. Udah kok, kalau kamu sudah bisa memaafkan masa lalu, kamu sudah bisa hahaha sama masa lalu. Kamu sudah biasa aja dan gak ke-trigger sama masa lalu. Bisa ngobrol secara biasa. Kalau misalnya ini dalam pacaran ya, kalau kalian dalam pacaran, kalian bertemu dengan jodoh kalian ya, kalian mau ke arah memulai hal yang baru itu, kalian harus bisa melepaskan ketakutan kalian. Kalian harus bisa melepaskan 10 pedang ini untuk mengakhiri rasa sakit kalian, untuk mengakhiri ini loh, biar jadi the Fool ini emang ada pedangnya kan? Nggak ada ya, emang nggak ada bikinnya ya. Tapi secara kita lihat secara pembacaan spiritualnya ya, ini loh the Fool, orangnya bahagia ya. Bawahnya the Empress, the Fool bahagia, tenang, jadi teman yang baik, memaafkan semua kesalahan orang. Di situ lebih ringan hidupnya. Dia cuma bawa begitu aja, jalan berlenggang, bawa bunga ya, punya pet ya, punya pet nggak tuh, punya ya pet ya. Kalian hanya butuh jalan aja maju.
Kalian hanya butuh jalan aja, maju. Jalan kalian itu nggak ada yang salah, nggak ada. Kalian sudah memetik semua pembelajaran yang kemarin-kemarin. Hanya saja kalian butuh untuk memaafkan. Memaafkan ini bukan untuk orang lain ya. Memaafkan ini sebenarnya untuk kalian sendiri, ya. Karena ini wanita ya, di sini gambarnya wanita, emosinya, sisi feminimnya, sisi emosionalnya itu kan bawaan dari feminim ya, sisi feminim ya. Kalaupun kalian laki-laki di sini, kalian harus bisa memaafkan masa lalu yang sudah pernah terjadi dan memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri apa? Mungkin jatuh di lubang yang sama terus, mungkin kejadian begitu terus, ngublek itu aja terus. Ya kalian harus bisa memaafkan diri. Oh enggak, aku sekarang jiwaku tahu aku harus bagaimana, jiwaku tahu kesalahanku di mana, berarti aku majunya harus bagaimana. Jadi the full, maju aja terus. Intinya memetik hikmah, memetik pembelajaran. Jalan yang kamu lalui sekarang itu adalah jalan yang benar. Pilihan yang kamu lalui itu adalah pilihan yang benar. Ketika seseorang tidak merasa itu benar, berarti kalian masih ada sesuatu yang menjanggal. Berarti kalian masih mengharapkan sesuatu, masih mencoba untuk mengontrol sesuatu. Padahal hidup ini mengenai Queen of Pentacle yang seimbang dan melepas. Law of Attraction-nya digunakan. Ini ada apa namanya, Ten of Swords, mengakhiri sisi kalian yang lama, mengakhiri cara kalian yang sudah tidak sesuai, lebih bersabar, masuk ke ranah baru, menjadi orang yang sabar. Queen of Pentacle itu sabar, terkenal dengan sabarnya. Kok bisa kak? Iya, dia stabil, sabar, dia ngelakuin terus, sabar. Kalau Queen of Wands itu kan bijaksana ya, kalau dia sabar, lebih sabar, mengikuti intuisi. Itu ya yang perlu kalian ketahui dari kehidupan kalian sekarang, yang perlu kalian pahami. Kira-kira apa yang salah? Kalian menunggu divine timing, wheel of fortune kalian berputar. Caranya gimana? Happy-happy aja. Caranya gimana? Menikmati hidup aja. Caranya gimana ya? Mengakhiri kontrol kalian, mengakhiri pikiran-pikiran buruk kalian, buang pikiran negatif kalian, isi dengan pikiran positif. Bagaimana caranya mengisi pikiran positif, Kak? Olahraga. Ya, olahraga kan itu akan, aktivitas fisik itu akan memperkuat cakra dasar ya. Kalau cakra dasar kalian kuat, manifestasi kalian jalan. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka olahraga ya suka nari ya nari juga bisa. Yang penting aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang positif ya, aktivitas fisik yang positif. Ingat itu, karena itu yang akan membuat kalian menarik manifestasinya, law of attraction-nya berjalan. Itu ya, karena kalian the star loh, kalian yang bersinar. Ini juga bisa kalian sedang posisi sudah bersinar. Itu ya. Nah, pesan yang pertama, kehidupan lampau. Kita menabur apa yang kita tuai, apa yang Anda alami saat ini berhubungan erat dengan kehidupan masa lampaumu. Ya, ini juga masih ada hubungannya mungkin ya dengan pile nomor 1. Iya. Ini loh pedang-pedang yang kalian rasakan ini, yang harus kalian akhiri ini adalah karma yang harus kalian akhiri. Tiba-tiba sekelibat itu. Kalian beberapa di sini terlalu ngublek di karma yang itu aja. Toxic relationship terlalu ngublek di situ aja. Pekerjaan pun juga ngublek di situ aja. Ujungnya dapat uang enggak, capek ya. Karena ada cara yang belum tepat dari kalian. Ini caranya yang kalian harus ubah. Pikiran kalian pun yang harus kalian ubah. Ketakutan di masa lalu pun yang harus kalian ubah. Karena ada hubungannya dengan kehidupan masa lampau. Itu yang kemarin-kemarin itu, di kehidupan kalian yang kemarin-kemarin itu sebenarnya adalah ya efek dari kehidupan lampau ya.
Mungkin di kehidupan sekarang, tapi juga bisa di kehidupan sebelumnya kalau kalian percaya reinkarnasi. Harus diapain, Kak? Ya harus dilepas, jangan dikendalikan. Lepas aja. Cari apa? Bahagianya aja dicari dulu. Bahagianya dicari dulu. Kan nggak bisa, Kak, begini orangnya, begini. Ya itu kembali ke kalian ya. Berarti kalian masih belum bisa untuk menghadapi atau memutus karma kalian sendiri. Padahal sebenarnya setiap jiwa punya andil untuk memutus karmanya. Bagaimana caranya? Yang nggak ngublek sama orang itu, hapus, lupakan ketakutan, lupakan rasa sakit, maafkan. Untuk siapa sih? Untuk ketenangan diri, untuk keseimbangan diri sendiri, untuk kestabilan emosi diri sendiri. Kalau itu terlalu men-trigger, terlalu bikin kalian emosi, terlalu bikin kalian ketakutan, jauhi. Semakin kalian lawan, semakin roda kalian tidak akan berputar. Semakin kalian lawan, semakin kalian sendiri yang lelah, kehabisan energi. Belajar untuk self-love. Self-love itu apa? Keep your energy for you. Hanya untuk dirimu. Kalaupun kamu butuh untuk membaginya dengan orang lain, ya berikanlah untuk orang lain. Ketika kalian mau memberikan, tetapi ketika kalian tidak mau memberikan, ya it's okay, itu hak kalian. Tapi suatu ketika ada orang yang berlaku seperti itu, ya jangan marah. Intinya berhenti untuk mengendalikan sesuatu ya. Ini yang saya rasakan beberapa dari kalian mungkin terlalu mengendalikan sesuatu. Mencoba belajar jalan tapi kayak takut terseok-seok. Takut pedangnya nancep lagi. Takut tiba-tiba terhunus dari belakang. Yang saya rasakan di sini. Ini juga bisa beberapa dari kalian di sini mungkin pernah dihianati ya, juga bisa. Nah, dihianati itu kenapa kira-kira? Nah, pembelajarannya ketika kalian dihianati, kenapa? Kenapa kok bisa dihianati? Satu ya, ada dua kemungkinan kenapa kalian bisa dihianati. Satu, dulunya kalian pernah mengkhianati. Dua, kalian takut untuk dihianati. Itu ya. Kenapa kalian diselingkuhi? Satu, dulunya kalian pernah menyelingkuhi atau enggak kalian takut untuk diselingkuhi. Dua hal itu aja, dua. Atau bisa juga, kenapa kalian takut ditinggal? Misalnya beberapa dari kalian takut ditinggal. Satu, kalian pernah ninggalin. Atau dua, kalian pernah ditinggalin dan kalian takut untuk ditinggalin lagi. Dua kemungkinan aja. Karena hidup itu antara hitam dan putih. Hidup itu antara dua hal. Kalau ya itu gitu. Karena hidup mengenai keseimbangan. Itu ya. Itu pesannya. Kehidupan lampau. Apa yang kalian tabur. Nah, ini kalau misalnya kalian berjalan, misalnya kalian masih menabur sesuatu hal yang buruk, ya itu akan terjadi. Maksudnya itu akan menjadi karma di kehidupan berikutnya, atau akan karma di kehidupan yang sekarang ini juga. Kalau misalnya kalian pengen sudah selesai, nggak mau di bumi lagi gitu ya, misalnya ya, itu akan dibayarkan lunas tuntas sekarang gitu. Tetapi kalau misalnya ya ada hubungannya dengan kehidupan lampau, apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai. Entah meskipun itu terlepas kalian di kehidupan sekarang nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya kayak nggak berbuat jahat, ya berarti itu ada hubungannya dengan kehidupan lampau. Sebenarnya kenapa kalau kita dipelajari dengan hal yang ada di kehidupan lampau, ya agar kita bisa lebih menerima hidup kita, karena hidup itu mengenai menerima ya, menerima dan memberi. Kalau kalian sudah banyak bisa menerima, ya seharusnya kalian belajar untuk memberi. Kalian memberi aja nggak ada, gimana mau menerima lah? Karena hidup itu mengenai keseimbangan ya. Itu yang saya rasakan dari pel ini. Kalian lepas aja seperti the fool yang maju terus pantang mundur. Itu pesan yang pertama ya. Lalu yang berikutnya ada, ikuti nalurimu.
Cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika Anda memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang, maka reaksi tubuh yang berulang ataukah tanda-tanda lain yang muncul, ikuti nalurimu. Ikuti intuisi kalian seperti The Fool. Walaupun The Fool itu kan sebenarnya si pandir ya. The Fool itu nggak mikir apa-apa, jalan aja, ikuti intuisi tanpa adanya ketakutan. Karena ini yang saya lihat, beberapa dari kalian di sini itu sebenarnya sudah tahap terakhir dalam pembayaran karma. Udah selesai sebenarnya, karmanya udah selesai. Membayar karmanya udah selesai. Hanya saja beberapa dari kalian mungkin sudah terbiasa berkubang di dalam penderitaan. Akhirnya kalian nggak berani untuk menerima sesuatu yang lebih ceria, menerima sesuatu yang lebih membahagiakan, menerima sesuatu yang lebih menjanjikan. Itu yang saya rasakan dari kalian yang pilih file ini ya. Kalian takut, terlalu takut untuk berjalan maju, terlalu takut untuk mengalami perubahan yang lebih indah. Padahal ini jelas kartunya bagus semua loh. Ini kartunya bagus. Kalian itu sekarang lagi sebenarnya lagi santai-santainya. Kurang ininya aja, Ten of Swords-nya aja. Sorry ya, kesenggol. Kurang Ten of Swords-nya aja. Kalian buang ketakutan kalian di masa lalu, sudah tahapnya selesai. Track hidup kalian lebih bahagia, lebih tenang, lebih ringan seperti The Fool. Itu yang sedang terjadi di dalam diri kalian. Stop sabotase, lepaskan ketakutan kalian. Itu ya. Yang berikutnya, keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Ya, beberapa dari kalian harus berani untuk menghealing inner child kalian. Atau ini juga bisa kalian itu sudah tahu awal yang baru, sudah tahu ranah kalian kemana, jalan kalian kemana. Hanya saja karena kalian yang dilihat itu aja, atau mungkin dapatnya, atau mungkin kalian masih belum bisa menyembuhkan sisi pengalaman dengan keluarga yang saya rasakan di sini. Kalian harus bisa healing itu dulu, healing yang ada di dalam lingkup kalian, healing yang ada di dalam lingkup keluarga kalian. Berdamai dengan orang sekitar kalian. Karena apa? Ketika kalian sudah bisa berdamai dengan orang sekitar kalian, which is kalau misalnya pun mereka bukan keluarga kalian, tapi mereka bertumbuh kembang dengan kalian, itu udah pasti seperti keluarga kan jatuhnya ya. Keluarga di sini bukan hanya serta-merta keluarga yang lahir dari seorang bapak dan ibu yang sama, tetapi keluarga yang ini juga bisa bertumbuh dan berkembangnya bersama ya. Ada hubungan emosional ya di sini yang saya rasakan. Kalian harus bisa menerima itu dulu, kalian harus bisa memaafkan itu dulu, kalian harus bisa di titik ketika kalian sudah memaafkan, hidup kalian lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai. Itu yang saya rasakan untuk file nomor 3 yang terakhir. Sorry, ini hujannya tiba-tiba deres banget ya. Ya, ada hubungannya dengan semesta, ada hubungannya dengan memaafkan dan melepas. Kalian yang di sini itu sedih ya, sedang sedih. Walaupun sebenarnya kondisi kalian itu ya sudah baik, hanya saja banyak pikiran ketakutan dari masa lalu yang nge-trigger kalian, membuat kalian sedikit bimbang. Ya, pembelajarannya, pesan dari semestanya adalah yang lalu sudah biarlah berlalu lah. Kehidupanmu yang kemarin itu, yang menyakitkan, yang membuat kamu takut, itu adalah karma, pembayaran karma. Itu ya. Itu yang saya rasakan untuk file ini. Bila kalian merasa tercerahkan, bila kalian merasa mendapatkan hal positif dari adanya readingan ini, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan kata-katanya. Kata-katanya adalah
Kata-katanya adalah aku bahagia. Oh no no no, kata-katanya adalah bahagia dan yakin. Kata-katanya adalah bahagia dan yakin, ya. Kata-katanya bahagia dan yakin, kasih love-nya warna orange. Kata-katanya bahagia dan yakin. Ya, orange atau kuning ya. Cukup sekian untuk readingan kali ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye keluarga jiwa Potoki Channel.